Jose, Eh, Shalom Pak, sudah ya, lama nggak ikut ibadah pagi ini ibadah minggu. Pak mau nanya, kan dulu aku pernah nanya kan, rasa takut gitu Pak. Kata Bapak kan kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Tapi kasih sempurna itu yang seperti apa Pak? Terus eh, kan aku ngerasa emang sudah ada penyakit ini batu ginjal kan. Jadi kalau sudah datang sakitnya itu rasanya tuh pengen mengakhiri hidup ya. Sakitnya ternyata tuh aku ke dokter psikolog kan. Emang ada trauma-trauma. Nah, gimana untuk aku yang punya banyak trauma di masa lalu sampai sekarang bisa bertahan untuk dapat kasih yang sempurna itu. Terima kasih Pak. kamu diakonia nggak tiap hari? Diakonia untuk keluarga belum. Nggak ngerti maksudnya kok. Saya kan cuma nanya simpel sekali. Kamu diakonia nggak tiap hari? Bersedekah nggak tiap hari? Enggak. Iya, makanya kamu nggak punya kasih, makanya kamu takut terus hidupnya. Kan kata Bapak kalau kurang sedekahnya kan harus ke keluarga dulu, ke keluarga inti dulu, baru bisa sedekah ke orang lain. Terus caranya untuk aku kan beda beda rumah kan, beda kota dengan orang tua kan. Iya, Caranya ini nih, untuk bisa ini nih. Kamu bekerja sebagai apa? honorer Pak, Honorer guru atau apa? Honorernya apa? Honorer saya tuh kalau bilang orang, honorer dari saya kadang-kadang kantor, bingung dengan kata honorer ini loh. Pelayanan di honor di gereja juga honorer soalnya kan. iya, honor di kantor dengan gaji Sebagai 2 guru juta atau 5. PNS honorer atau swasta honorer? eh Bagian pemerintahan tapi bukan Belum PNS perjanjian. ya, belum diangkat ininya Oh, kan. iya belum. Nah, ini emang keluargamu masih membutuhkan uang kiriman darimu. Yang aku ceritain dulu, papa itu nggak kerja, jadi ngarepin ke anak-anaknya. Nah, kalau kita kasih uang, papa beli rokok. Aku ada kepahitan kenapa uang yang dikirim itu pasti dia bilang mau beli beras, akhirnya dia beli rokok. Kayak setiap aku datang ke kota papaku kan, aku kan di daerah nih, papaku kan di kota. Dia Ini tuh selalu salah kamu ngerokok. kirimnya. Kamu harusnya kirimnya kayak belajar sama Embun Pagi. Kamu telepon sama Indomart di kota itu, tolong setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 kirimin beras. Ya, sama kirimin minyak. Itu caranya, jangan kirimin uang. Kalau dia nggak mau makan berasnya ya terserah, udah tua, udah ya yang penting Iya, kamu tetap harus perhatian. Gitu. Jadi kalau ngasih itu jangan jangan kamunya tuh sakit hati. Nah, karena itulah kamu nggak diberkati. Dan ngasihnya sambil sakit hati. Kedua, kamu pisahkan ya. Sak miskin-miskinnya saya dulu, saya ngirim orang tua, saya tetap ngasih ke untuk orang lain juga. Tapi terutama orang tua, keluarga sendiri. Tapi juga ngasih orang lain. Sekarang kamu nggak usah kolektor ke gereja dulu dah. Kamu nggak usah kasih apa-apa ke gereja. Kamu kasih buat orang tuamu sama buat orang lain dulu. Gitu ya. iya. Lakukan dengan disiplin. Iya. Misalnya nih, gaji honorer kamu misalnya dapat 2 juta misalnya kan. Kamu Mm. ngekos 500.000. Kamu kan cukup 500.000 buat makan sebulan. Kamu kan single kan. Iya Nah, sendiri. kamu maka yang 500.000 kamu simpan buat persiapan. Yang 500.000 itu yang kamu buat yang 350.000 buat kirim orang tuamu cukup. Kirim beras saja. Kamu telepon sama Indomaret setempat. Kalau nggak kamu pesankan online. Kan bisa pesan online kasih alamatnya. Kamu coba dulu. Belum lagi caranya gitu. Kita kalau ngirim gimana orangnya di Kalimantan, orangnya ada di pelosok-pelosok. Kita pesan online lewat Alfamart, Indomaret atau apalah ya yang bisa pesan online, kirim ke sana, kita transfer uangnya, kita pesan kan ada, mereka punya website ya kan.
Gitu ya. Berarti kalau Bang. em, bersungut-sungut dalam pekerjaan itu kan nggak baik. Nah, posisinya tuh kayaknya aku tuh udah di posisi di pekerjaan ini udah kayak depresi gitu, Pak. Apa yang harus aku lakukan? Kalau Ya, apakah saya kopi? ngikutin kan, saya ngikutin kamu kan, waktu kamu nanya soal karena kamu model-modelnya model-model yang tidak mengucap syukur. Kamu sudah bekerja itu sudah bagus, tapi kan kamu pengen cepet-cepet diangkat kan masalahnya kan. Sementara dijanji-janjiin kamu sudah bayar berapa tuh sama calonnya buat kamu jadi diangkat jadi PNS ya. Nggak ada, Pak. Saya Kalau oleh ngikutin tuh yang kasus-kasus begitu tuh ya. Orang sudah bayar sampai 50 juta, sampai 100 juta, sampai 200 juta nggak diangkat-angkat, nggak tahu duitnya dibawa kabur sama calonnya, ya kan? Nah, kamu kenapa harus jadi PNS sih? Pertanyaannya. Kamu sarjana kan? sarjana S2. Aduh, kenapa harus jadi PNS? Hanya kamu jadi honorer terus. S2, S2 jurusan apa? Ilmu sosial, Pak. Nah, Administrasi publik. administrasi. Kenapa kamu S2 administrasi, kamu udah kerja cari coba di lembaga apa riset, atau kamu kerja di kamu S2 itu kamu bisa, kalau kerja bisa gaji minimum 8 juta itu. Hatiku tuh pengen jadi dosen, Pak. Tapi kalau di dosen di kotaku kan Umbar Ya, itu jangan di kotamu, pindah kota. pindah kota. Pindah kota. Ya, pindah kota dong. Ya itu, karena kamu tidak mengucap syukur dan kamu kudu itu. Kalau kamu kudu itu, kamu harus siap dengan risikonya. Ya nunggu jadi PNS. Mungkin 10 tahun lagi baru diangkat. Ya, tapi kalau saya jadi kamu, saya nggak mau hidup saya ditentukan sama orang lain 10 tahun. Iya, Pak. Jadi aku bergumul dulu dalam doa untuk cari kesempatan untuk bisa jadi dosen di luar pulau ya. Itu kamu nggak usah bergumul dalam doa, kamu bertindak. Nah itu orang kamu diajari berdoa, kamu doa ya, kamu doa terus. Salah, Mm. kamu sekarang bertindak. Ya, kamu bertindak, kamu ngelamar kerjaan di Jakarta atau di Surabaya, ya, atau di Mm. Semarang, atau di Medan, atau di Bali. Kamu pasti keterima jadi dosen. Gajimu pasti, ya, minim-minim gajimu pasti 5 juta. Minim, UMR. Kalau dosen ya, tapi kalau kamu dosen di Jakarta ya bisa 8 juta. Tetapi ya lebih, sebetulnya nggak cuma jadi dosen saja, kamu bisa kerja juga di lembaga penelitian riset. Ya, gaji kamu bisa 6 juta dan kamu akan lebih mudah keterima. Kalau cuma mau gaji 5 juta, ya keponakan saya saja S1 bisa keterima di Telkomsel kok. Cuma S1 loh, lamar kerjaan. Ya outsourcing memang ya, tapi kan gajinya 5 juta. Mm. Nah, itu kan. Oke. Padahal cuma S1. Nah, kamu S2. Waduh, kalau kamu sampai kerja ngarep-ngarep honorer cuma gaji 2 juta misalnya, saya nggak tahu gaji kamu berapa. Tapi honorer setahu saya sekitar 2 juta. Nggak akan nyampe 4 juta, setahu saya ya honorer itu ya. Nggak akan 2 juta UMR, 500. ya kan? Apalagi kalau kamu di kota kecil, waduh tambah sedih lagi. Nah, salahnya kamu sendiri. Menyiksa dirimu. Kamu menyiksa dirimu, ya, dengan hal yang itu, dan kamu mengeluh. Dan kamu mengeluh, kamu tidak mengucap syukur. Ya itu kan akibatnya kamu kena ginjal, kenapa ya. Coba kamu happy kamu pindah ke Bali, ngamar kerja di Bali, udah kotanya enak, hidupnya enak, gaji kamu gede di sana, gaji 5 juta pun kamu di Bali cukup loh. Jadi dosen di Udayana, ya kan, atau di universitas kecil lah, banyak ya, atau kamu jadi dosen di mana, di kamu pergi ke Papua misalnya, ikut sama Pastor Daniel Alexander, oh bilang, telepon, lamar di sana, ya kan? Nah, kamu Iya, ininya, Pak. kepenginanmu tidak realistis, ya. Ya realistis, tetapi ya kamu sudah tahu prosedurnya. Kamu kalau nggak kasih 100-200 juta, kamu nggak akan bisa diangkat jadi PNS.
Kalau kamu kasih 200 juta, ya kamu bulan depan sudah diangkat. Kalau nggak ketipu. Kalau nggak ketipu. Ya, nah itu sudah rahasianya. Ya, kalau kerja di Hagio saja kamu. Kita ya, itu pendeta Jimmy Sun kerja di Hagio saja gajinya 4 juta, coba bayangin. Ayo. Pendeta Jimmy saja kerja di Damaris saja digaji 4 juta itu, saudara. Nah, itu ya. Aduh, nggak realistis kamu. Kamu nggak realistis. Ya, dulu sebelumnya Jimmy Sun ada namanya Sarah ya. Itu aja gajinya 4 juta, satu loh. Sampai dia dapat kerjaan ya. Itu contoh seperti ya, sekarang ya Damaris sudah punya ini ya, sudah punya karyawan sendiri lagi ya. Jadi kerjanya kamu tidak realistis intinya ya, kamu tidak realistis. Ya. Jadi kamu itu nggak usah doa. Kamu sekarang ngelamar saja, kamu pengen jadi dosen. Ya, kamu ngelamar di Bali, di Jakarta, di Bandung, Semarang. Di kota nih, kalau Sumatera terlalu berat medannya buat kamu ya. Terus kamu berdoa. Kalau sudah keterima berdoa, milih yang mana Tuhan? Pasti keterima semua soalnya itu. Kamu jadi dosen. Ya, gajinya berapa? 5 juta. Ya, gaji pertama biasanya cuma 4 juta, 5 juta kalau dosen. Udah kerja sana di Bali. Ya, di Bali itu enak. Saya 4 tahun di Bali. Enak kan? Simpel kan? Berdoa, Tuhan di mana Tuhan kamu mau tempatkan saya? Nah, habis gitu 1 juta kamu kirim buat ngasih makan orang tua kamu. 1 juta buat ini, 3 juta kamu makan sendiri. Kamu nanti diberkati lagi, diberkati lagi, diberkati lagi. Simpel ya. Terima kasih Pak. Iya, ya simpel sekali ya. Nah, jangan jadi PNS ya. Kalau kamu jadi PNS, kamu harus korupsi. Ya. Kamu harus korupsi. Jadi kamu akan menambah dosa nanti malah. Ya, jangan jadi PNS ya. Di Indonesia sementara ini Anda jangan jadi PNS. Kamu kalau nggak korupsi kamu nggak naik. Susah. Ya. Ya, Dokter Andrihat silakan. Saya mau tanya, Pastor. Oh, sebenarnya Dokter Andrihat. Jadi Jose, sakitnya kamu itu gara-gara kamu stres itu. Kalau kamu sudah dapat kerjaan yang enak, tiba-tiba sakitnya kamu sembuh sendiri itu. Kamu sekarang banyak minum aja ya. Oke, silakan. Iya, itu sakitnya mudah diatasi kalau itu sakit ginjal. Iya, itu kan cuma karena baru batu ginjal, kecuali gagal ginjal. Kalau batu ginjal itu sebentar itu. Pakai BPJS, Mbak. Jadi nggak usah bayar. Bisa.